Suara itu masih menggema, namun ketika Pak Robi dan Bu Friska membuka gorden jendela rumah, betapa terkejutnya ketika mendapati sosok pocong yang telah berdiri di depan pintu rumahnya. Pak, itu Pak, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam. Saatnya saya lanjutkan cerita Restu Wiratmaja Pocong 2. Mungkin yang belum nonton part kemarin, tonton dulu, baru dengerin cerita Restu Wiratmaja part kedua. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Aneh ya, kenapa baunya tiba-tiba menghilang dengan sendirinya? Bau pandan ini, tanya Bu Friska. Dia pun kembali lagi menuju rumahnya, namun ketika dia ingin kembali, ada sesuatu yang memanggil namanya. Friska, Friska, bantu aku Friska. Bu Friska segera menengok ke arah belakang, namun tidak ada satupun orang yang memanggil namanya. Bulu kuduknya dengan seketika berdiri, hawa merinding menyelimuti seluruh tubuhnya. Seperti suara Nabila. Nabila, tanya Friska ketika menyebut nama teman dekatnya itu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Bu Friska melangkah mundur, dia tak berani menuju ke arah belakang rumahnya. Friska, bantu aku. Suara itu persis berada di telinga Bu Friska. Dia pun langsung terkejut. Astaga, itu tadi suara siapa ya? Apa itu suara Nabila? Tanya Friska dengan wajah ketakutan. Dia pun terus mundur ke belakang hingga ada sesuatu yang menepuk belakangnya. Wajah Bu Friska menjadi pucat, keringat dingin berjatuhan. Dia tidak tahu siapa yang ada di belakangnya itu. Bu, lagi apa? Tanya seorang yang suaranya tampak familiar. Astaga, Bu Sarah, kagetin saja. Iya, emang ada apa toh Bu? Kok kayak gitu, serius banget? Oh, gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa. Mungkin ini gejala stres aja tanpa halusinasi begitu. Ibu, halusinasiin apa? Entahlah Bu, hari-hari ini tuh saya ingat sama Bu Nabila terus. Ya maklumlah, namanya juga teman dekat. Oh begitu toh Bu, wajar kalau itu. Kalau teman dekat biasanya batinnya itu sangat dekat. Oh iya Bu, Ibu lagi masak bubur ya? Kok pandannya sampai ke cium bau-baunya? Loh kenapa loh? Soalnya tuh dari tadi aku nyium bau pandan, terus setelah saya cek sumbernya dari sini Bu, makanya aku segera kemari. Hah? Bau pandan? Bu Friska tampak terkejut ketika mendengar penyaksian Bu Sarah yang mendapati bau pandan yang sama dengannya. Ibu kok kaget gitu, kenapa? Bu Friska langsung menarik tubuh Bu Sarah dan membawanya ke depan rumah. Bu, aku mau jujur ya, kalau di sini gak ada yang masak bubur, terus juga gak ada juga yang memiliki tumbuhan pandan, makanya aku heran dari tadi. Apa Ibu sama-sama mencium bau pandan? Tanya Bu Friska. Bu Sarah nampak wajahnya ketakutan. Bu, aku mau pulang saja ya Bu. Lah kenapa Bu, kenapa? Tanya Bu Friska. Nggak apa-apa. Kayaknya kita nggak usah bahas gituan lah. Aku banyak pekerjaan di rumah. Aku pamit dulu ya Bu, mau masak. Maaf ya Bu, maaf, aku duluan. Bu Sarah dengan wajah ketakutan. Dia pun mempercepat langkahnya. Bu Friska hanya menatap tingkah Bu Sarah yang keheranan. Apa aku salah ya tadi ngomong sama Bu Sarah? Tanya Bu Friska. Dia pun langsung menuju rumahnya dan menutup semua gorden jendelanya. Tampaknya Bu Friska menyadari kedatangan sesuatu di rumahnya. Tepat jam 18 habis maghrib. Dek, pulang cepet, langsung mandi ya, teriak Bu Juju kepada anaknya, Lili.
Bentar toh Bu, bentar, ucap Lili sambil memainkan boneka di rumahnya. Awas aja, nanti kalau ada pocong Bu Nabila loh, ibu nggak tanggung jawab. Ibu Juju sambil menyumpahi anaknya. Wah, ibu ini mana ada pocong keluar habis maghrib, ucap Lili dengan polosnya. Ya udahlah terserah kamu, ucap Bu Juju sambil menutup pintu rumahnya. Lili pun tidak meladeni perkataan ibunya, dia pun masih terus bermain dengan boneka kesayangannya. Sasa, ibu bohong kan soal pocong itu? Tanya Lili kepada boneka kesayangannya. Boneka Barbie yang sangat cantik diberi nama Sasa oleh Lili. Namun ketika Lili sedang bermain boneka kesayangannya, dia mencium bau pandan yang menyerba. Kok bau pandan ya? Mama lagi masak santan buat bubur atau gimana? Tanya Lili dalam hati. Dia pun mencari sumber berbau pandan yang amat menyerbak itu. Baunya mengarah ke pohon pisang depan rumahnya. Hari sudah gelap. Lili memandangi sekeliling rumahnya. Kok hari ini sepi banget ya? Tanya Lili sambil memeluk boneka Sasa. Dia pun berjalan ke arah pohon pisang itu. Namun pandangan menjadi terpecah ketika di antara pepohonan pisang itu telah berdiri sosok pocong sambil menggerak-gerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Ibu, tolong Bu, tolong, teriak Lili ketika melihat sosok pocong itu. Sepertinya tubuh Lili kaku. Sekuat tenaga, Lili berteriak memanggil ibunya. Ibu. Bu Juju terkejut mendengar suara teriakan anaknya. Dia pun membuka pintu depan dan... Ada apa, Li? Ada apa? Astagfirullah, Li. Bu Juju melihat anaknya telah terkapar di depan halamannya yang jaraknya tidak jauh dari pohon pisang itu. Lili pingsan di tempat. Para warga yang mendengar teriakan Bu Juju langsung keluar dari rumah masing-masing. Kenapa toh Bu? Kenapa teriak-teriak? Nggak tahu Pak. Ini loh, Lili tiba-tiba teriak dan pingsan di tempat. Ayo Bu, sekarang dibawa ke kamarnya aja. Para warga pun membawa Lili ke dalam kamar. Di rumah Bu Friska. Pak, apa bener toh arwah Bu Nabila itu gentayangan? Tanya Bu Friska. Kamu itu ngomong apa toh? Apa yang ibu katakan itu? Tanya Pak Robi kepada Bu Friska. Kata ibu-ibu di komplek ini loh. Katanya kemarin malam Pak Ibnu dan Pak Arif melihat pocong yang mirip banget seperti Bu Nabila. Huswes, gak baik ngomongin kayak gitu. Ya, siapa tahu juga itu bukan Bu Nabila toh. Tapi kan gini toh Pak, kalau arwahnya masih kegantung, dia tidak akan tenang sebelum tuntutan di duniawinya itu diselesaikan, ucap Bu Friska. Pak Robi hanya terdiam-diam menatap wajah Wawan. Bu, tidak baik kita samakan seperti itu. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Bu Nabila. Iya sih Pak, iya. Maafin ibu ya. Pak Robi hanya tersenyum memandangi istrinya yang polos itu. Terdengar ketukan keras dari arah pintu depan rumahnya. Siapa itu Pak? Tidak tahu, kayaknya bapak-bapak pos kamling mungkin. Ya karena hari ini bapak kan jaga. Pak Robi langsung menuju ke arah pintu depan rumahnya dan membuka pintu. Pak, cepet ikutan saya Pak. Loh, bentar, ada apa ini? Ini loh masih maghrib, gak baik kita keluar. Iya makanya itu Pak, ada hal yang penting karena saya jemput bapak maghrib-maghrib begini. Oh emang kenapa? Ada apa? Lili Pak, Lili kesambet. Astagfirullahaladzim. Bu Friska penasaran dengan percakapan yang dilakukan oleh suaminya. Dia pun menuju ke depan rumahnya dan mendapati Pak Ibnu yang sedang membicarakan Lili, anak Bu Juju. Lili kenapa memangnya Pak? Tanya Bu Friska. Ada yang bilang dia lihat pocong di pepohonan pisang pas maghrib-maghrib. Sekarang dia masih belum sadarkan diri. Katanya sekarang dia kesambet Pak. Bu, Bapak mau pergi dulu ke rumah Bu Juju ya. Tolong Ibu jagai Wawan di rumah. Jangan kemana-mana. Iya Pak, iya. Pak Ibnu dan Pak Robi pun menuju ke rumah Bu Juju yang sudah ramai oleh warga. Sampainya di rumah Bu Juju, Pak Robi dipersilakan masuk oleh Bu Juju.
Pak Robi mendapati Lili yang masih terbaring di kasurnya. Seluruh tubuh Lili sangat kaku. "Bu, boleh saya minta air hangat?" Bu Cucu pun membawakan air hangat permintaan Pak Robi. Entah untuk apa air hangat itu, namun yang pasti Pak Robi ingin menghilangkan sawang, sesuatu yang menempel di dalam tubuh Lili. Pak Robi pun membaca ayat Al-Quran yang berguna untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang bersifat di luar nalar. Lalu tubuh Lili dioleskan oleh air hangat sambil mengucapkan ta'awud hingga berkali-kali. Selepas itu, kejadian yang tak terduga terjadi. Lili terbangun, lalu ia berteriak kencang. Dia langsung memeluk tubuh Pak Robi dengan ekspresi ketakutan. Lili menangis sekencang-kencangnya sambil menyebut nama sosok itu. "Pocong, pocong, pocong, pocong." Li, yang tenang ini ya. Yang tenang ya nak, yang tenang. Nggak mau. Pocongnya liatin terus. Pak, pocongnya liatin terus. Ucap Lili sambil mengarahkan ke pojok kamarnya sebagai tanda tempat pocong itu berdiri. Bu Cucu melihat itu hanya bisa menangis karena ucapannya memang benar-benar terjadi. "Pak Ibnu, tolong pegangin Lili dulu ya, bawa keluar," tanya Pak Robi. "Baik Pak, baik." Pak Robi pun menyerahkan Lili kepada Pak Ibnu. Hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Robi adalah dengan mengusir pocong itu. "Tolong tutup pintunya ya." Pintu kamar Lili pun tertutup. Pak Robi menggelar sajadah lalu duduk bersila. Dia pun membaca surat Al-Muawwidhatain sambil menekan beberapa ayatnya. Aroma pandan tercium jelas di hidung Pak Robi. Dia terus fokus membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok pocong itu. Kira-kira 15 menit waktu pengusiran tersebut berlangsung. Pak Robi keluar dengan wajah pucat. Dia hampir terjatuh ketika membuka pintu. "Astagfirullahaladzim, Pak, kenapa Pak?" tanya Pak Ibnu. Sosok itu hendak memasuki tubuh Lili. Entah apa kepentingannya, tapi sosok itu memang memiliki tuntutan yang belum selesai di dunianya. Pak Robi dibawa ke ruang tamu. Di sana banyak warga yang memandangi Pak Robi. Bu Cucu mengambil wedang untuk Pak Robi. "Ini Pak, diminum kopinya." "Iya Bu, terima kasih." "Apakah sosok pocong yang kita temui kemarin sama dengan yang ini Pak?" tanya Pak Arif. "Sepertinya sama Pak. Saya belum tahu apa penyebabnya. Yang jelas sosok itu seperti memberikan gambaran kepada saya mengenai sesuatu yang akan terjadi di masyarakat kita." "Gambaran? Gambaran seperti apa itu Pak?" tanya Pak Ibnu penasaran. Sosok itu meminta untuk dibukakan tali pocongnya karena ketika dikubur tali pocongnya belum dilepas. Entah ini kesalahan orang yang mengubur jasadnya atau memang disengaja. "Maksudnya disengaja bagaimana tuh Pak?" tanya Bu Cucu. Sosok itu ingin membalas dendam terhadap orang yang pernah menghancurkannya ketika dia masih hidup, jelas Pak Robi. Bu Cucu, Pak Arif dan Ibnu terdiam. Mereka kebingungan siapa orang yang dimaksud yang telah menghancurkan kehidupan sosok yang dijelaskan oleh Pak Robi itu. "Ya udah, baiklah. Mungkin sudah selesai semua. Pesan saya jaga masing-masing rumah kalian ya, karena dia akan terus mengincar tiap rumah untuk dimintai pertolongan," ucap Pak Robi sambil pamit kembali ke rumahnya. Kejadian Lili ini membuat para warga shock dan ketakutan. Pasalnya, keadaan lingkungan yang tadinya aman kini berubah menjadi mencekam dan terus-menerus menebar teror. Sesampainya di rumah, Pak Robi langsung diberikan beberapa pertanyaan oleh istrinya. "Lili kenapa toh Pak? Lili kenapa kok bisa kayak gitu?" "Lili diganggu oleh arwah yang belum tenang Bu, karena masih ada tuntutan dunia." "Maksud Bapak itu siapa?" "Yang ku maksud itu siapa toh Pak? Siapa?" "Bu Nabila." Bu Friska shock mendengar jawaban itu. Hatinya tak percaya ketika sosok pocong yang dimaksud adalah arwah gentayangannya Bu Nabila, teman dekatnya. "Wah, Bapak ini, Bapak bohong kan? Bapak bohong kan?" "Bapak nggak bohong Bu. Bapak melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sosok itu adalah arwah gentayangannya Bu Nabila." "Tapi Pak, apa salah Bu Nabila?" "Ya, kamu belum tahu. Dulu Bu Nabila itu bersekutu dengan Cenayang. Dia akhirnya melakukan pesugihan pocong.
Namun para karyawan di tempat kerjanya sangat khawatir apabila pesugihan itu memakan tumbal. Akhirnya mereka semua memberontak untuk menghentikan langkah Bu Nabila. Hal ini didukung oleh Pak Surya suaminya yang turut andil untuk membantu para karyawannya. Namun hal yang tak terduga terjadi, Bu Nabila tewas karena jatuh dari lantai 2. Ada yang bilang Bu Nabila terkena tulah dari pesugihan itu. Bu Friska tidak bisa menerima jawaban suaminya. Dia pun langsung masuk ke dalam kamar karena kesal terhadap suaminya sendiri. Pak Robi hanya terdiam. Dia lebih memilih untuk beristirahat di ruang tamu. Tepat di jam 11 malam. Rumah Bu Friska. Bu Friska terbangun ketika dia mendengar suara ketukan pintu rumahnya. Bu Friska kira suaminya sedang mengganggu tidurnya agar kamarnya bisa dibuka. Bu Friska pun tidak mempedulikan suara itu. Namun semakin dibiarkan suara itu semakin membesar. Ini bukan sekedar ketukan biasa, tapi ini lebih tepatnya seperti sebuah gerdoran yang dilakukan oleh kepala orang dewasa. Sangat keras dan membuat bulu kuduk Bu Friska berdiri. Dia pun membuka kamarnya dan memperhatikan kanan kiri sekelilingnya. Bu Friska berjalan menuju ruang tamu. Dia mendapati suaminya sedang tertidur. "Pak, Bapak, bangun Pak. Siapa yang gedor-gedor pintu? Suaranya kok keras banget." "Duh, Ibu, udahlah biarin aja. Paling juga pocong," ucap Pak Robi dengan santainya. Bu Friska pun menjiwit perut suaminya karena telah menyumpai suara gedoran itu adalah suara pocong. Iya Bu, sakit Bu, sakit. Bangun Pak, bangun. Cepat dilihat dulu, jangan sampai Ibu jiwit lagi perutnya." Pak Robi pun terbangun. Dia terpaksa bangun karena diancam oleh istrinya. Pak Robi pun berjalan menuju pintu depan rumahnya. Bu Friska berjalan di belakang, memegang baju Pak Robi karena suara itu memang benar-benar keras. Bu, itu bukan orang," ucap Pak Robi. "Bapak jangan nakutin dong, jangan nakutin kayak gitu." Suara itu masih menggema, namun ketika Pak Robi dan Bu Friska membuka gorden jendela rumah, betapa terkejutnya Pak Robi dan Bu Friska ketika mendapati sosok pocong yang telah berdiri di depan pintu rumahnya. Pak, itu Pak, itu. "Friska, tolong aku, Fris." Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutin lagi. Terima kasih buat Restu Wiratmaja yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.